udah merangkak dia, gak mampu lagi dia. Karena ditekan juga di gereja. Kita sepakat bahwa hari ini kita adalah orang-orang pembawa kabar baik. Amin. Karena bentar lagi kita akan KKR, makanya saya bawa penginjilan supaya kita nanti penginjilan banyak jiwa baru. Puji Tuhan, saudara kita Lilis ada di sini membantu kita. Haleluya. Iya, selama bergabung di Gereja Kemenangan Indonesia Batam dan juga di Muda Mudi Batam. Dan saya percaya dengan kehadiranmu di sini ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan memilihmu sudah lama, dan hari ini engkau datang bukan secara kebetulan, bukan karena tinggal di sana atau di sini, bukan karena, tapi memang Tuhan yang memanggilmu. Ayo pergunakan panggilan itu, masuk kepada panggilan itu, masuk kepada rencana itu. Hari ini pilihan pembawa kabar baik ada di tangan kita. Marilah mulai kita memilih. Injil mencakup 4 aspek, tetapi sebelum kita belajar kepada aspek yang 4 ini, perlu kita belajar terlebih dahulu. Apa yang perlu kita pelajari? Kata saksiku yang tertulis di dalam Kisah 1 ayat 8. Saksi berarti tahu tentang apa yang ia saksikan. Mengerti? Saksi itu berarti tahu tentang apa yang ia saksikan. Seorang saksi hidup, dia tahu kronologis apa yang harus disaksikannya kepada jiwa. Dan seorang saksi, dia tidak perlu meminta persetujuan kepada orang untuk menceritakan apa yang dia tahu. Contoh saya pembawa berita. Ini penginjil adalah sama dengan pembawa berita. Hari ini terjadi tumbangnya sebuah pohon di kuburan. Akibat tumbangnya sebuah pohon di kuburan, maka para mayat-mayat melarikan diri semua supaya tidak kena timpa oleh kayu tersebut. Apakah saya harus meminta persetujuan kepada orang untuk mengatakannya? No. Menjadi persoalannya, itu urusanmu, percaya atau enggak. Masa sebuah pohon menimpa kuburan, tiba-tiba lari semua mayat-mayat di dalam kuburan supaya enggak kena timpa? Kalau kau percaya, berarti saya pembawa kabar yang bodoh atau pendengar yang bodoh? Sama-sama juga bodoh. Karena itu tahayul, itu gak betul. Nah, di sini gak perlu persetujuan. Yang perlu kita harus tahu apa yang kita saksikan. Setelah kita tahu apa yang kita saksikan, kita meyakini apa yang kita saksikan. Jangan kita hanya ngomong doang, tapi gak pernah mengalami apa yang disaksikannya itu. Maka di sini saksi berarti tahu tentang apa yang disaksikannya. Saksi tidak bercerita tentang pribadinya, namun pribadi orang yang disaksikannya. Ada banyak orang bercerita, pendeta bercerita tentang dirinya, bukan bercerita tentang apa yang disaksikannya di podium. Siapa yang sebenarnya sesungguhnya kita saksikan di podium adalah Tuhan Yesus, bukan diri saya, tapi Tuhan Yesus. Maka di sini jelas, seorang saksi dia bercerita bukan tentang dirinya, tapi dia bercerita tentang apa yang diketahuinya. Maka hari ini kita belajar apa yang kita ketahui tentang pribadi Yesus. Apa yang kita ketahui? Apakah hanya tahu? Kalau hanya tahu, gak cukup. Kita harus yakin sepenuhnya dengan apa yang kita tahu. Setelah yakin sepenuhnya, kita juga harus menikmati apa yang kita katakan. Ada keyakinan yang penuh. Berhubung masih sanggupnya suara saya yang memenuhi ruangan ini, maka saya apa gitu. Nah, jadi di sini saksi tidak perlu persetujuan tadi saya katakan, namun perlu seorang saksi yakin dan benar-benar tahu kebenaran yang disaksikan tersebut. Jangan kita, ada banyak sekarang ini orang ngomong yang gak benar. Ada banyak, termasuk pendeta. Maka kita belajar apa yang kita saksikan. Saksikanlah apa yang kamu alami, karena itu jauh lebih hidup. Namun satu hal yang saya tahu, walau orang berniat jahat menceritakan tentang Yesus, walau dia datang menguji-uji firman, karena ada banyak sekarang kan perdebatan menguji-uji firman kan, ada banyak kan. Dengarkan baik-baik, firman itu akan bekerja dengan sempurna walau dengan niat jahat orang ngomong. Maka saya bersyukur kalau ada berdebat terserah mereka.
Yang saya tahu firman yang diucapkannya akan bekerja dengan sempurna kepada setiap telinga yang mendengarkan. Mereka nggak tahu rahasia itu. Dengar ketika dibahas di mahkamah agama, ketika Petrus, Paulus juga dan murid-murid dia apa? Dianiaya, dibahas di petinggi-petinggi. Tahukah Bapak Ibu, tahukah pemuda, ketika firman itu diucapkan, itu juga masuk kepada hati para pendengar dan bekerja di dalam hidup mereka. Dan tanpa mereka sadari, mereka datang kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau di Indonesia banyak memperdebatkan tentang firman, banyak memperdebatkan tentang ketuhanannya Tuhan Yesus. Sesuatu hal yang aneh kalau manusia menjadi Tuhan, tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju? Itu yang perlu disaksikan kepada manusia, bahwasanya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi menjadi manusia pun nggak mustahil kok. Gampang aja bagi dia menjadi manusia. Nggak ada masalah dengan itu. Maka hal yang sama kita yakin dengan apa yang kita ceritakan. Yesus Tuhan dan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dan tidak ada di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakah di Alkitab? Ada. Kisah 4 ayat 12. Ada di Alkitab. Dan tidak ada di bawah kolong langit ini yang oleh namanya beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlu yakini, kita pun harus yakin dengan ini. Jangan pula kita bimbang, baru tahe. Haleluya. Akulah jalan satu-satunya, tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Di mana tertulis? Mungkin engkau tidak pintar mengatakan di mana tertulis. Aku nggak peduli di mana tertulis. Yang penting di Alkitab dituliskan. Selesai. Mungkin ada yang lebih pintar nanti yang tertulis di sini begini. Mungkin bahasa apanya pun semua dia tahu. Bahasa luar dunia pun bisa dia tahu tentang itu. Gak peduli. Yang perlu keyakinanmu tentang firman Tuhan, itu saja. Itu saja. Dan jelas di sini perlu kita membenahi diri kita dengan keyakinan kita, dengan merasa tidak tertuduh. Oh, aku orang berdosa, mana mungkin gak layak akal. No. Maka kita hidup oleh kasih karunia, nggak ada dengan usaha kita. Itulah kabar baik. Jadi di sini dikatakan untuk menjadi saksi ini harus kita tahu, karena saksi itu adalah dengan sendirinya menjadi pemberita. Apa? Pemberita. Saksi dengan sendirinya kita pemberita. Dan setelah itu saksi, setelah kita saksi itu berubah menjadi saksi, artinya perintah. Menjadi saksi itu adalah sebuah perintah dan harus dikerjakan. Kalau Alkitab sudah memerintahkan, harus dikerjakan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Berarti saksi adalah perintah. Setuju? Pertama-tama kita harus setuju dulu. Setuju saksi ini adalah perintah? Amin. Ya kan? Udah setuju. Jadi ketika kita berdiri menjadi saksi, saat kapan kita menjadi saksi? Itu Kisah 1 ayat 8, mari kita buka. Iya, ini dia permulaannya. Ayo. Kenapa dari sini saya bawa? Supaya kita tahu awal daripada pembicaraan kita. Kisah 1 ayat 8, sama-sama kita membaca. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kalau saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Nah, dikatakan di sini menjadi saksiku. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita menjadi saksi Tuhan. Saksi di sini adalah satu perintah. Saksi apa artinya? Menceritakan apa yang kau alami tentang Tuhan Yesus. Dan hanya Roh Kudus yang mampu bersaksi bahwasanya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Pengetahuan tidak mampu mengakuinya, karena memang itu gak masuk akal pikiran manusia. Haleluya. Itu hanya masuk di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ketika Petrus berkata, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada orang berkata, engkau adalah Yesaya, engkau adalah ini, engkau nabi yang akan datang, engkau begini. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kau aku siapa? Engkau adalah Mesias yang diutus Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, Roh Kuduslah
di atas batu karang ini aku dirikan jemaat, pintu alam maut tidak mampu menghancurkan ataupun menjamahnya, katanya. Ketika Petrus mengakuinya, dan memang hanya Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus adalah Tuhan. Gak ada yang bisa. Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus, banyak. Tapi untuk Tuhan, gak semua. Tapi untuk percaya sama Tuhan Yesus melakukan mujizat, banyak. Dan kitab-kitab lain pun ada menuliskannya. Tapi untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, gak banyak orang mau. Karena itu hanya bercerita tentang Roh Kudus. Itu makanya kita yang penuh dengan Roh Kudus harus menceritakannya dengan jelas. Haleluya. Ceritakan dengan jelas, dan kita lihat lewat pemberitaan kita Roh bekerja di dalam hidupnya, sehingga dia punya kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus yang bersaksi kepada setiap orang bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Jadi tak secara kebetulan kita mengaku Yesus Tuhan karena memang ada Roh Kudus bagimu. Mulai dari kecil Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita masing-masing. Jadi itu adalah satu pilihan yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasanya menjadi saksi harus penuh dengan Roh Kudus, menerima kuasa. Saksi berarti tahu tentang yang disaksikannya. Nah, kok jadi balik lagi sini? Nah, di sini saksi itu adalah dikatakan menjadi saksiku yang pertama di mana? Di Yerusalem. Tetapi jangan dulu sampai ke situ, aspeknya belum sampai. Nah, di sini dikatakan, dan inilah yang harus kita sadari. Apa yang harus kita sadari? Karena kita adalah pemberita Injil, maka apa yang harus kita sadari? Yang pertama, Ulangan 30 ayat 11, sama-sama kita baca. Ulangan 30 ayat 11. Yuk, dengan semangat membukanya. Kalau Alkitab elektronik dengan cepat. 30 ayat 11 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Sebab perintah itu yang kusampaikan kepadamu pada hari tidak terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Apa yang perlu kita sadari? Perintah itu tidak terlalu sukar. Berarti gampang. Perintah menginjil sukar? Sukar? Sukarnya? Alkitab berkata tidak sukar kan? Tidak kan? Waduh, belum sukar. Saya tanya, apakah perintah memberitakan Injil sukar? Tidak. Bagi orang yang memang takut, itu sukar. Maka hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan memenuhkan kita dengan roh keberanian. Haleluya. Saya tidak berdoa dijauhkan penganiayaan. Saya berdoa Tuhan menaruhkan kepada kita roh keberanian. Kita harus memenuhi gereja ini. Ini harus penuh. Rumahku harus penuh. Haleluya. Ini kapan lah memenuhkan ini, dan kita pun semua datang udah penuh kan? Udah gak muat kan? Kalau kita datang semua gak muat lagi, makanya kita harus naik ke atas. Nanti bentar lagi tambah 10 orang lagi gak muat lagi, ya kita harus mengembang ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Gak bisa enggak? Tapi tetap ada di sini ibadah. Haleluya. Maka kami sudah berdoa tempat-tempat yang mau kita jangkau di Batu Aji ini, yang mau kita tempati nantinya. Haleluya. Kita harus berdoa. Jadi gak sukar. Yang pertama harus kita menyadari apa yang pertama? Perintah itu tidak sukar. Yang kedua, perintah itu tidak jauh. Yang ketiga, perintah itu firman, dekat kepada kita. Ulangan 30 ayat 14, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Berarti apa yang pertama kali kita pelajari? Kita simpan firman di hati kita. Dan setelah kita simpan firman di hati kita, kita yakin akan firman itu, kita percaya akan firman itu. Haleluya. Itu yang paling perlu. Ketika kita yakin akan setiap perkataan firman, maka kita akan berani memberitakan Injil. Tapi kalau kita nggak yakin juga, agak payah. Kami dulu, waktu saya anak seleb tahun 2000, ada banyak orang Nias yang saya bawa ke seleb. Ada banyak orang Nias yang saya jangkau di Pajak Simpang Limun. Mereka sering memakai, mereka jual garam teng-teng. Itulah kerjaan mereka. Setelah jualan, selesai pajak, mereka memakai
narkoba di atas. Maka itu yang saya layani. Dan mereka ada banyak yang bebas sampai sekarang. Ada juga yang aneh-aneh, gak mau bertobat, maka dia masuk ke penjara. Maaf, karena dia masuk ke penjara karena memerkosa. Keluar dari penjara, masih 5 menit keluar dari penjara, memerkosa lagi, masuk lagi. Karena dia gak mau bertobat, capek kita ngajari, gak mau. Capek ngajari, saya capek jemputnya. Kadang lari, kadang ditutup pintu, kadang gak ada di rumah dia, katanya padahal di rumah, kami tahu di rumah. Udah kayak gitu, nanti ke lantai 3 simpang limut, di situ dia make. Tapi yang mau sampai sekarang mereka menjadi orang-orang berhasil. Termasuklah itu Sudarma, termasuklah juga itu Budi Berdikari. Sudarma ini memang nggak jual-jual garam tenteng, dia menggiling bumbu. Termasuk adalah banyak. Ada yang mau saya ceritakan kepada kita. Keberanian untuk memberitakan Injil itu lahir dari hati. Enggak dari saya support kayak gini, enggak. Memang lahir dari hati. Tetapi karena saya enggak begitu pintar membuka pembicaraan, maka saya buatlah wadah bagaimana cara kita menginjil yang terbaik. Maka minggu depan ada. Haleluya. Minggu depan ada. Sisihkan uangmu sedikit. Barang 25.000 udah cukup. Nanti kalau 2 orang 25.000, nanti 50.000 beli beras 1 karung, kita sama-sama pergi berbagi, karena minggu depan kita berbagi. Haleluya. Saya nggak tahu entah sudah dilakukan kantoran bersama Ibu Gembala observasi tempat yang mau kita bagi, karena daerah-daerah sini yang mau kita bagi. Nggak apa-apa, nanti spontan aja. Kalau belum, kita spontan aja. Haleluya. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kita harus menjangkau banyak orang. Dan saya berdoa sebentar lagi kalau jadi kita doakan. Oke. Jadi di sini perlu kita ketahui, yang sangat perlu adalah perintah itu tidak sukar. Yang kedua, perintah itu tidak jauh. Yang ketiga, perintah itu adalah firman, dekat pada kita, di hati kita. Berarti kita harus banyak tahu firman. Ulangan 30:16, mari kita baca sama-sama. Ulangan 30:16, apa isinya? 1, 2, 3, ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya kau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bertambah banyak. Mudah-mudi harus bertambah banyak. Mudah-mudi harus penuh di tempat ini. Amin. Dengan bagaimana hidup di dalam perintah Tuhan. Tahun depan udah berkurang 2 orang. Sebelum berkurang 2 orang, ayo penuhi lagi. Persiapkan diri. Tabita persiapkan diri. Haleluya. Anugerah persiapkan diri. Bang Doni persiapkan diri. Memang mungkin nanti akan saya minta ketua ini untuk main musik di muda-mudi. Permohonan, maka dibikin nanti proposal, mohon ya. Ada proposal khusus. Tapi sebelumnya ayo tambahi talenta. Kayak Tabita, mulailah belajar sama tulang ya. Sama tulang di rumah. Ada yang keyboard di rumah, ada semua. Ayolah. Supaya nanti mereka pensiun dari muda-mudi. Nah, kami yang di sini mainkan musik. Haleluya. Mulai dari sekarang perlengkapi diri. Ini harus penuh. Haleluya. Ayo kita penuhkan muda-mudi dengan jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Kita penuhkan, kita bawa sahabat-sahabat kita. Amin. Berani memberitakan Injil. Amin. Injil itu hanya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Perbuatan baik itu gak membawa ke surga. Enggak. Tapi bukan berarti kita jahat. Haleluya. Harus lebih baik lagi. Tetapi perbuatan baik enggak membawa ke surga. Maaf. Jelas-jelas Alkitab mengatakan hanya Injil kekuatan Allah menyelamatkan umat manusia. Enggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau sahabat-sahabat kita selamat, ingatlah mengabarkan Injil. Enggak ada yang lain. Haleluya. Mari kita sepakat untuk memberitakan Injil. Mari kita sepakat juga untuk membawa kabar baik ini kepada keluarga kita. Roma 10 ayat 8 kita baca. Hampir sama.
Ini hampir sama dengan yang kita baca di Ulangan ini. Sama-sama kita baca 1 Roma 10 ayat 8, 1, 2, 3. Ya. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau kita baca di sini ayat 10, sama-sama kita mulai ayat 9 sampai 13, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak ada dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini kaya sebab barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Bagaimana mereka percaya? Itu makanya pemberita Injil harus percaya lebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan bimbang, jangan ragu. Itu yang paling utama. Setelah engkau mempunyai keyakinan yang teguh dengan itu, engkau sangat gampang memberitakan Injil kepada orang. Haleluya. Lihat ya, Andi Simon. Lihat ya, Tommy Roy Odell yang baru-baru ini kita KKR, yang udah gondok besar. Ini dah bisa tiba-tiba hilang, nggak ada. Yang panjang sebelah kakinya bisa rata. Itu kuasa. Itu dimulai dari keyakinan orang yang memberitakan. Setelah yang memberitakan yakin, bekerja di hati manusia juga yang mendengarkan. Maka hari ini saya berdoa, pemberitaanmu disertai oleh tanda-tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Amen. Tapi jangan takut. Mulai yakini, mulai percaya sepenuhnya kepada firman. Ini masih di sini. Jadi pertama-tama Injil itu adalah kepada diri pribadi kita. Jangan dulu buru-buru keluar sana. Kita aja pun belum yakin. Bagaimana keluar? Kita nanti dipermalukan pula. Cerita tentang Skewa kan, yang ditelanjangi. Tahu artinya kenapa? Ada banyak selama ini karena dosa kan? Dibilang kan? Kan itu dibilang kan? Karena Skewa itu apa itu? Orang-orang apa? Yang nujum-nujum ya? Atau dukun-dukun? Atau mungkin itu ya? Tetapi sebenarnya intinya di sini, dia pun gak yakin tentang firman, tapi sosok dia memberitakan firman. Gak ada. Di sini bercerita, kita yakin sepenuhnya kepada firman. Kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita gak bimbang, bukan karena nina atau nina, tapi kita memang pernah merasakan. Dan bukan hanya pernah, sering. Dan bukan hanya sering, sampai saat ini kita merasakan kasih karunia Tuhan yang besar, yang melayakkan kita. Rahasianya, engkau tidak ada yang benar, kita tidak ada yang benar, kita dibenarkan. Sekali lagi, manusia tidak ada yang benar, tapi kita adalah kumpulan orang-orang yang dibenarkan. Manusia tidak ada yang layak, tapi kita adalah orang yang dilayakkan Tuhan. Manusia tidak ada yang berkenan, tapi perkenanan Tuhan yang ada bagi kita. Itulah yang kita bawa kabarnya. Aku pun bukan orang benar, tapi Tuhan membenarkanku. Aku pun bukan orang yang layak, tapi Tuhan melayakkanku dengan darahnya yang tertumpah di Golgata, yang mati di kayu salib. Setelah mati dia bangkit dari kematian oleh kemuliaan Bapa, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku dan bagi orang-orang yang menerimanya. Gak layak, tapi Yesus yang melayakkannya. Gak ada kita yang layak. Pamer Pangaribuan gak layak berdiri di sini, tapi Yesus yang melayakkannya. Dan inilah yang perlu kita bawa kepada jiwa-jiwa. Bukan penekanan, bukan kau berdosa, neraka bagianmu, bukan.
Kita bukan bercerita tentang neraka, tapi kita bercerita tentang solusi daripada dosa. Haleluya. Nggak ada yang layak, tapi Yesus melayakkan. Kalau saya pun dilayakkan Tuhan Yesus, kamu juga dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Dia yang mempunyai kunci kerajaan surga. Karena Dia adalah pemilik surga seutuhnya. Nggak ada yang lain. Dan Dia adalah Tuhan. Namanya nama di atas segala nama. Dan nama itu yang membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa. Jadi jelas di sini, percaya kata kunci untuk menjadi saksi. Percaya untuk menjadi saksi, kata kuncinya adalah percaya. Setelah percaya, kita akan menjadi penikmat dari kasih karunia yang besar. Dan Allah amat besar. Kasih Allah amat besar, dahsyat. Keyakinan yang berkata kita diselamatkan karena kasih karunia, itu Efesus 2 ayat 8, tidak karena hasil usaha kita, tapi karena kasih karunia. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, sama-sama kita membaca. Minggu depan akan lebih banyak lagi karena ini masih permulaan. Efesus 2 ayat 8, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 sampai 9. 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Ada banyak pendeta-pendeta memegahkan diri atas dasar nama kependetaannya. Ada banyak anak-anak Tuhan memegahkan diri atas nama aku gak berdosa lagi, aku udah lahir baru, aku udah penuh Roh Kudus, aku udah begini, memegahkan diri. Semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ini adalah kabar yang paling baik. Kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita masuk ke surga. Maka saya selalu berkata, ini perlu. Tapi bagi di luar sana jangan. Manusia masuk ke neraka karena apa? Yang saya izinkan ini dijawab di forum ini. Manusia masuk ke neraka karena apa? Tidak mau menerima keselamatan. Apa dibilang? Tidak percaya. Ada lagi? Ada banyak orang berkata manusia masuk ke neraka karena dosa. Saya mau katakan manusia masuk ke neraka bukan karena dosa lagi. Jadi karena apa? Karena menolak kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang besar. Kasih karunia Tuhan yang besar, hanya itu yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau karena dosa, saya tanya, saya masih berdosa? Atau saya tanya, pemuda-pemudi masih berdosa? Berarti termasuk engkau tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti seluruh manusia di dunia tidak masuk ke dalam kerajaan surga karena masih berdosa. Kalau cerita karena dosa. Jadi karena apa? Karena menolak kasih karunia Tuhan. Jadi Pak, orang yang berdosa itu kalau menerima kasih karunia Tuhan masuk surga. Alkitab mengatakan yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Selesai. Saya nggak perlu. Dan yang tidak berdosa diselamatkan, nggak ada. Yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus masuk surga. Roma 8 ayat 1, yuk. Udah habis waktu saya. Ayo sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman tidak ada, berarti neraka tidak ada bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakannya. Jadi jelas, ini bukan main-main, Bu. Kisah 4 ayat 12 sama-sama. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Ini bercerita Dia di atas. Kalau kita baca ini semua ini tentang Yesus Kristus Tuhan. Lihat ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan ini bercerita tentang Yesus. Tadi hanya keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Injil Roma berapa itu? Injil adalah kekuatan Allah.
Roma 1 ayat 8. Ayo. Itu ya. Ayat 16 ya. Kita buka Roma 1 ayat 16. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama Yahudi, tetapi nah dikatakan di sini Injil kekuatan Allah. Jadi kalau kita berhenti memberitakan Injil, berarti keselamatan itu nggak terbuka. Maka jangan berhenti, amin. Bulan ini kita akan KKR, bulan 12. Dan Natal KKS kita ada. Maka kita pastikan ada jiwa baru. Pastikan anugerah punya jiwa baru bawa di tanggal 10. Tabita juga, Lilis juga, termasuk juga semua pemuda-pemudi yang hadir malam ini. Pastikan kita bawa jiwa baru. Haleluya. Bisa? Bisa. Kurang semangat. Bisa? Bisa. Bisa dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita harus berbicara sesuai dengan kasih karunia ini, bukan sesuai dengan kebenaran kita. Jadi kita bukan bercerita tentang sesuai dengan kebenaran kita, tapi kita bercerita tentang sesuai dengan kasih karunia. Pandanglah orang di luar sana adalah orang yang sama, yang akan menerima kasih karunia yang besar itu. Pemberitaan kita berlandaskan pada kasih karunia tersebut. Apa? Pemberitaan kita berlandaskan terhadap kasih karunia yang besar itu. Berarti kasih karunia yang besar itu adalah pengampunan. Nah, kasih karunia itu adalah apa itu kasih karunia? Kita yang dibenarkan, bukan karena kita benar. Kita dibenarkan. Berarti orang yang dibenarkan bukan karena benar, karena salahlah engkau, maka dibenarkan. Kalau engkau udah benar, nggak perlu dibenarkan. Betul enggak? Tapi karena engkau salah, maka dibenarkan. Dan selanjutnya, kita dinyatakan, kita dilayakkan, bukan karena layak. Kita dilayakkan, bukan karena layak. Yesus yang memberikan apa kelayakan itu. Dia yang buat engkau layak. Layak atau tidaknya, Yesus. Sama seperti, kan banyak kayak gini, iya aku gak layak sama, kan banyak kayak gitu pemuda-pemudi kan. Tapi datanglah cowoknya berkata, bukan kamu yang menentukan kau layak sama aku atau enggak, aku yang menentukan ini. Indah kali. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Bukan kau yang menyatakan engkau layak atau tidaknya, saya melayakkanmu hari ini menjadi anakku. Haleluya. Ini sangat besar. Menerima perkenanan bukan karena berkenan. Itulah kasih karunia. Tuhan memperkenankan engkau menang. Tuhan memperkenankan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memperkenankan engkau menerima janji-janji Tuhan. Tuhan memperkenankan engkau menerima jawaban doa. Bukan karena berkenan, tapi Tuhan mau memperkenankannya. Haleluya. Perkenananmu ya, gitu ya. Teguhkan hatiku. Kemana lagunya, coba bilang. Namu ya, teguhkan hatiku. Jadi perkenanan Tuhan yang meneguhkan hati kita. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu. Kita sebenarnya sudah kalah total, tapi Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, kemenangan mutlak. Haleluya. Besok kita sambung lagi. Selalu ada kemenangan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan kita akan sampai kepada aspek-aspek itu. Hari ini masih aspek kepada diri kita sendiri, yaitu memiliki keyakinan yang sepenuhnya bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah. Milikilah keyakinan ini. Dan hanya Injil jalan satu-satunya untuk menerima kerajaan surga, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Dan tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Ini harus kita yakini. Dan ini harus kita beritakan kepada orang. Matius 28 jelas dikatakan, Markus 16 jelas dikatakan, mari kita pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadikan semua bangsa muridku, katanya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah kepada mereka perintah ini. Perlu kita ajarkan perintah.
Perlu kita bawa kabar-kabar baik kepada jiwa-jiwa. Mereka sudah capek mendengarkan kabar-kabar menakutkan. Dunia sedang capek mendengarkan kabar-kabar yang menakutkan. Mari kita datang membawa kelegaan bagi dunia. Haleluya. Bawa kabar kelegaan kepada pemuda-pemudi. Bawa kabar kelegaan kepada bapak-bapak. Bawa kabar kelegaan kepada orang yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Bawa kabar kepada orang-orang yang sedang mencari-cari pekerjaan, gak dapat, gak kunjung dapat. Kayak mana lah aku makan apa lah, aku makan apa. Bawa kabar baik kepadanya. Haleluya. Bawa jati diri yang benar, bahwasanya kita lebih daripada pemenang. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Percayalah, yakinlah, bersama dengan Tuhan engkau mampu. Ayo kita berdoa, yuk berani mengatakan demikian. Maka apa yang terjadi? Kemenangan ada bersama dengan kita. Saya melihat kalau kita memiliki keyakinan itu, saya melihat gereja ini akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Dan kita gak lama lagi memiliki gereja lagi di Batu Haji yang besar. Haleluya. Saya sudah lihat itu. Haleluya. Saya sangat bersemangat melihat karya-karya Tuhan yang besar. Tapi dimulai daripada keberanian. Mari berani, amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Selalu ada kemenangan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada Kak Lilis. Kak Lilis sudah pernah ibadah seperti itu? Ya, kalau aku malam minggu memang ibadah. Oh iya, oke. Yuk, berarti dia akan menjadi pelayan. Haleluya. Dan puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Gereja Kemenangan Indonesia Batam dan di pemuda-pemudi Batam. Datanglah seterusnya untuk muda-mudi di sini dan bawalah ajaran teman-teman. Amin. Yuk kita angkat puji. Yuk. Kita angkat puji kita kepada Tuhan. Tuhan ini adalah aku serahkan padamu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, Tuhan. Membawa bangsa-bangsa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oh
bersama dengan saya. Oh Tuhan Yesus yang baik, Oh Tuhan Yesus yang baik, saat ini Saat ini, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni saya. ampuni saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya terima Engkau saya terima sebagai Engkau Tuhan sebagai dan Tuhan Juru Selamat dan Juru Selamat pribadi saya. pribadi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan saya Yesus, berdoa. saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mudah-mudahan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan saya ucapkan juga kepada para pendengar malam ini, terima kasih buat atensi dengarnya. Dan sekarang kita bagi pemirsa juga yang mengucapkan doa ini, saya sebagai hamba Tuhan meneguhkan perkataan ini, bahwasanya engkau punya rumah di surga, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang dahsyat. Malam ini berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan melihat ada pekerjaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidupmu. Oke, saat ini kita sampai kepada pengumuman kita. Besok ada ibadah kita. Datanglah Bapak Ibu muda-mudi dengan waktu yang tepat, yaitu jam 9 tepat. Datanglah ke tempat ini dan kita akan pulang juga dengan tepat waktu. Jadi datanglah, dan besok hari ada perjamuan kudus dan di tempat ini. Jadi saya katakan, bawalah, ajaklah teman-teman dan juga keluarga ke tempat ini besok hari untuk beribadah bersama dengan kita. Dan selanjutnya juga tanggal 10 ada KKR kita. Mari pemuda-pemudi ambil bagian. Nah, hari ini setelah selesai latihan atau sebelum latihan, bicarakan acara dari pemuda-pemudi apa. Haleluya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita berdoa, dan untuk persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam yang indah, malam yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami berikan persembahan kami. Terimalah persembahan yang menjadi lebih baik dan Tuhan besar kerajaan di bumi seperti surga. Dalam nama Yesus kami berikan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya muda-mudi. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Hidupku sekarang ku persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat firman Tuhan. Semakin Engkau pakailah anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau berkati Tuhan pemuda-pemudi malam ini Tuhan. Semua diberkati Tuhan, dan sahabat-sahabat kami yang tidak hadir malam ini, minggu depan mereka hadir. Engkau berkati, Engkau tolong mereka di mana mereka berada. Perlindungan Tuhan mencari mereka. Dan juga anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan, semakin Engkau pakai dengan luar biasa. Limpahkanlah kasih karunia